Ibu, Nah, itu yang apanya? Nadira Andini itu punyanya Alicia. Oh, kirain siapa? Pakai akun ini kali keluarganya. Nanti saya kasih link recordnya. Ini kan langsung kan saya rekamnya dari kemarin, rekamnya langsung masuk ke Google, ke folder di G Drive. Nanti saya kirim linknya, nanti kamu bisa pelajarin di rumah. Lanjut lagi ke sini, balik. Saya lupa record tadi. Nih, ya tadi termokimia tadi kita bagi atas dua, ada yang eksoterm, ada yang endoterm. Pertama kita lihat tadi deltahannya ya, deltahannya di sini negatif, ini yang deltahannya bernilai positif. Lalu yang kedua dari sistem ke lingkungan, perpindahan energinya itu dari sistem menuju lingkungan. Nah, kalau endoterm itu kebalikannya, di lingkungan ke sistem. Lalu yang ketiga itu kita bisa lihat lagi dari suasananya, perubahan suhu, suasana perubahan suhu, di mana nanti suhu di lingkungannya itu akan menjadi panas atau terjadi kenaikan suhu. Kalau ini suhunya akan menurun, itu akan menjadi dingin. Ya, ini perbedaan eksoterm sama endoterm. Nanti kita mencari delta H-nya itu kan ada berbagai variasi ya. Mencari delta H-nya itu pakai hukum Hess. Lalu ada yang pakai hukum Hess kan terbagi ada beberapa lagi. Ada yang pakai energi ikatan. Ya, terus pakai apa lagi ya? Oh, kalorimeter. Tadi sebenarnya saya lagi ada acara MGMP Kimia JS2 membicarakan ujian praktek dari, tapi cuma sebentar. Saya ikut MGMP-nya itu membicarakan ujian praktek itu sistemnya online. Kalian tuh nggak seperti yang saya sudah berikan ke kalian, itu nanti dikirimi kisi-kisi, kalian membuat praktek di rumah masing-masing. Temanya nanti ditentukan oleh sekolah. Kemungkinan saya ngambil MGMP Kimia karena sebagian besar kalian sudah lakukan gitu loh. Ya, nanti ujian prakteknya itu sifatnya adalah online. Mungkin sama pakai bikin video, tapi pengerjaannya itu jangan dibuat sembarangan. Dalam artian kalau kemarin itu kan benar-benar ada yang asal bikin gak diedit. Nah ini karena sifatnya ujian praktek, jadi dibuatnya dengan lebih baik lagi. Karena itu termasuk dari kriteria penilaian. Ya, nanti saya share kalau memang sudah jadi itunya, bentuknya yang dari MGMPJS2-nya, sesuai dengan instruksi sekolah juga kapan saya bisa ngasih tahu ke kalian ujian praktik untuk pelajaran kimia itu dilaksanakan, baru saya kasih. Paham ya? Iya, Bu. Lanjut lagi ke sini, tadi saya baru ingat karena saya baru aja MGMP tapi belum selesai karena ada PM. Nah, lalu di sini ini tidak dibahas karena memang bukan ini pertanyaannya di soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini yang dilihat itu adalah grafiknya. Grafiknya itu kita pedomannya adalah melihat ini. Melihat harga delta H-nya positif atau dia delta H-nya negatif. Perhatikan kalau delta H-nya positif atau negatif, kalau misalnya titik start-nya posisinya di sini,
Misalkan ya dia reaksi, lalu nanti ujungnya dia seperti ini. Nah, ini kita anggap titik nol. Ya, ini kalau ini adalah titik nol, ini adalah delta H-nya. Nah, dia posisinya di atas. Maka kalau di atas dia pasti bernilai positif, gitu kan? Kalau nilai positif, kalian sudah tahu ini adalah endoterm. Jadi ngelihat di eksoterm atau endoterm, kita lihat di akhirnya itu dia mendekati angka yang mula-mula atau dia sebelum angka mula-mula. Ya, kalau dia nanti ada grafiknya seperti ini, nih, tapi di bawah sini nih dia posisinya dengan ini adalah titik nolnya, berarti di sini delta H-nya negatif. Ini kita anggap titik nol, titik mulai. Nah, negatif itu berarti di eksoterm. Ya, nah, pastikan di sini, ini titik awalnya di sini. Ya, dia modelnya adalah di sini. Ini ada Y1, jadi zat X itu bereaksi dengan membentuk produk Y1 dengan Y2, reaksinya seperti berikut ini. Keterangannya di sini, reaksi X sama Y, ini di double lagi ya saya bikinnya ya. Ini nggak usah diperhatiin, karena double, ini perhatinya nomor 4-nya aja. Nah, kita minta yang benar yang mana 1, 2, 3, 4. Dia nanti ke sini titiknya. Nah, ini di bawah titik yang X, maka nanti kita bisa nyatakan dia sifatnya adalah eksoterm. Ya. Di Y2 itu eksoterm, Y1-nya itu sifatnya adalah endoterm. Berdasarkan titik yang terakhirnya antara Y1 dengan Y2. Lalu berikutnya, kalau dalam membaca grafik itu nanti kan ada namanya teori tumbukan. Ya, teori dalam termokimia itu ada yang namanya teori tumbukan, di mana nanti ini adalah tumbukan itu bisa dipercepat dengan adanya suhunya dinaikkan, gitu kan, atau konsentrasinya dinaikkan. Nah, itu kita pedomannya tumbukan. Nanti kita kenal ada tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif inilah yang bisa menyebabkan suatu reaksi itu terjadi. Nah, dan untuk mempercepat tadi kan tadi salah satunya pakai apa? Konsentrasi, suhu, lalu ada yang namanya katalis. Nah, nanti kamu nemuin selain soal yang seperti ini, ada yang bentuknya misalnya kan kayak gini. Ini bentuk awalnya, gitu kan ya. Terus nanti di sini ada yang bentuknya kayak gini, ada dua punggung gini, gitu. Nah, ini berarti yang energinya ini yang pakai katalis nih, yang warna biru ini adalah yang pakai katalis. Katalis itu dia mempercepat. Dia sama seperti apa ya? Laju reaksi, dia mempercepat juga. Ini juga demikian. Ya, jadi nyambung satu sama yang lain. Di ini juga laju reaksi ini kepake teorinya. Nah, balik lagi ke sini, kita bicaranya di sini. Di sini dikatakan X sama Y lebih cepat dan lebih eksotermis dibandingkan X dengan Y2. Ini Y1, ini Y2. Ya. Lalu berikutnya di sini X ke Y1 lebih lambat dan lebih endotermis dibandingkan Y2.
X ke Y2, lalu yang ketiga itu X ke Y2 lebih lambat dan lebih kurang eksotermis dibandingkan Y dari X ke Y1, lalu yang keempat itu X ke Y2 lebih cepat dan kurang eksotermis dibandingkan Y ke X1. Perhatikan gambar grafiknya, lalu teori yang ada di sini, terutama yang ada di sini, ada dan ini, ya nanti kita dapati yang benar itu adalah jawabannya yang C, 1 dan 3. X ke Y2 itu lebih lambat, ya, dan kurang eksotermis. Perhatikan di sini dia lebih tinggi Y2-nya grafiknya. Jadi dia harus melewati energi yang cukup banyak baru dia terjadinya suatu hasil reaksi. Sedangkan Y1-nya itu dia lebih cepat. Dia tidak perlu waktu lama dan membutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan perubahan dari X ke Y2. Itu makanya disebutnya di sini lebih cepat. Ini lebih cepat. Ini lebih lama. Lambat. Lambat. Gitu. Bisa ya? Sekarang lihat grafiknya ya. Kita lanjut. Ini suatu reaksi 2CR2 digunakan ini pengenceran. Oh, ini stekiometri nih. Stekiometri itu dimulai dari pelajaran kelas 10 di akhir ya. Kita bikin dulu reaksinya. Kalau stekiometri itu biasanya kita mulai dari dengan menuliskan reaksi Cl3, lalu di sini Zn. Nah, ini sudah disetarakan. Ingat kalau stekiometri itu koefisien reaksinya atau penyetaraannya jangan sampai lupa. Karena nanti perbandingan koefisien, perbandingan mol itu sangat penting. Gitu. Ya. Lalu di sini katakan Zn itu 0,3 mol, TrCl2 keterangannya ini volume sama molaritas. Nah, kalau dalam stekiometri itu mol itu konsep awal. Jadi kita nyari mol dari yang diketahui di soal terlebih dahulu. Di sini Zn-nya sudah ketahuan molnya itu 0,36. Berarti kamu tulis di sini molnya itu 0,36. Terus mol yang akan kita ketahui berikutnya adalah mol dari krom 3 klorida. Ya. Nah, kita nyari dulu di sini. Kalau untuk Zn dia sudah dalam bentuk jadi, molnya kalau ini baru dalam diketahui volume sama molaritasnya. Berarti kamu cari molnya dulu berdasarkan keterangan yang ada di sini. Rumus yang memungkinkan untuk mencarinya itu adalah molaritas dikali volume itu sama dengan mol. Molaritasnya itu kita 2, volumenya itu 140 ml. Sebenarnya kita bisa aja tidak perlu merubah mililiternya dalam bentuk liter ya. Tapi di sini dia sudah terlanjur dalam bentuk mol. Maka nanti volumenya itu kamu jangan tidak diubah dalam bentuk jangan dalam bentuk mililiter, tapi harus dirubah ke bentuk liter karena di sini sudah dalam bentuk mol. Kecuali kamu mau merubah ini yang tadinya mol, kamu mau rubah dia dalam bentuk milimol. Jadi terserah kamu. Pokoknya antara senyawa satu dengan senyawa yang lain itu harus sama satuannya. Kalau di sini mol, di sini juga mol. Kalau di sini milimol, di sini juga harus dalam bentuk milimol. Ya, misalkan kita sini yang kita rubah berarti 140 dibagi 1000 ya. Jadinya berapa? Halo? Halo? Kok sepi sih? Entar saya ngoceh-ngoceh ini. Halo Bu.
Kok sepi? Berapa nih 140 bagi 1000? 140 bagi 1000 0,014. Nah, biar ada suaranya. Ini pada dengerin, bener-bener dengerin atau kemana ini? Nah, berapa nih? 2 kali 0,14. Biar melek. 0,28. 0,28 masukin ke sini. Tuh, ya. Ini adalah data awal. Maka nanti kita sebut ini adalah mol mula-mula. Sesuai dengan hukum laju reaksi, ya, yang diketahui pertama kali itu adalah reaktannya. Produknya itu belum ada sama sekali. Lama-kelamaan baru nanti produknya terbentuk. Sehingga nanti kalau kita bicara reaktan, reaksi atau terurainya itu di sini bernilai negatif karena lama-kelamaan jumlahnya berkurang, produknya lama-kelamaan jumlahnya bertambah. Nanti kita dapati hasilnya itu menjadi setimbang atau sisa. Gitu. Ya. Lalu di sini pakai reaksi pembatas. Kan kita ada dua pilihan nih. Kita pakai dua pilihan, yang manakah yang akan kita pakai? Yaitu jumlah mol yang paling kecil tapi dalam satu koefisien. Ya, ini kan koefisiennya 2, ini koefisiennya 3. Kita harus cari yang manakah yang paling kecil itu tapi dalam bentuk satu koefisien. Jadi misalkan di sini ClCl3 itu 0,28 mol untuk 2 koefisien. Nah, itu kamu bagi dulu ya, kamu bagi itu hasilnya 0,14. 0,14 mol. Nah, ini juga demikian Zn. Ya, Zn itu 0,36 mol. Berapa koefisien dia? Dia 3 koefisien. Dibagi lagi. Dapatnya berapa? 0, berapa nih? 0,36 bagi 3? 0,12. 12. Nah, gitu. Ada suara. Nah, kamu pilih yang paling kecil. 0,14 sama 0,12. Yang mana yang paling kecil? 0,14. Yang Zn. Yang mana, Fuad? 0,14. Paling kecil. 0,12. Ini yang kita ambil. Ini namanya disebut dengan reaksi pembatas. Itu, ya. Nah, setelah itu kita masukin di sini. Berarti ini kita anggap untuk satu koefisien ya. Ini untuk satu koefisien. Satu koefisien 0,12. Kalau 3 koefisien tadi kan udah ada ya 0,36. Terus ini 2 koefisien berapa? 0,12 kali 2. Berapa, Fuad? Halo, berapa? Apaan, Bu? 0,12 kali 2. 0,24. 24. Biar ada suaranya. Kita malah tidur. Kalau ini 3 koefisien juga berarti 0,36. Ini juga sama. Ini 0,24. Gitu kan. Ini dikurang. Hasilnya berapa? 4. 0,04. Jangan 4 doang. 0,-nya Ya, kemana? Bu. Ini habis. Ini 0,36. 0,24. 0,24. Nah, itu kita dapat molnya. Nah, baru kita lihat lagi di sini apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu ternyata jumlah atau massa krom. Ya, nih si krom ini yang ditanya massanya. Nah, berarti kita cari rumus menghubungkan massa dengan mol. Karena ini kita ketahuannya mol kan. Rumusnya yaitu pelajaran stoikiometri kelas 10. Mol sama dengan massa
dibagi MR. Kalau dulu saya bilangnya M kecil dibagi M besar. Cara ingatnya ya. Lalu yang ditanya adalah massa. Massa itu berarti mol dikali Dikali M besar. MR. MR M besar. Molnya itu 0,24 dikali MR-nya berapa tadi? Mana nggak ini MR? Dah ada MR toh. MR-nya berapa? Tunggu cari dulu di internet. Soalnya harusnya ada MR-nya. Dapat harganya 24 ya. Nah, ini dihitung. Dapatnya berapa Fuad? Kalau yang lain? MR-nya siapa, Bu? MRCR. AR nomor massa dari Chrome. Berapa tuh? Nomor massa dari Chrome itu 0,24 kali 24, Bu. oh nomor massanya 52. Salah ini. Apa? Kan kita nyari nomor massanya, tapi di buku di soal nggak ada, jadi browsing dulu. Dapatnya 50. Berapa nih saya hasil browsing? Nomor massanya 52. Baru dikali. Berapa tuh hasilnya? 12,248. Berapa? 12,48. 12,48. Iya, Bu. 12,48. Oh. Soalnya kenapa tidak ada jawabannya? Tunggu, kita massa logam krom yang mengendap. Ini betul. Berarti kita cari molnya MR dari krom. Coba kita cari di internet. Krom itu nomor massa, harusnya nomor massa. Kan nomor atom itu kita pakai untuk konfigurasi. Nomor massa itu kita pakai untuk stoichiometry. Masa salah soal. Ya benar 52. Nomor massa krom itu 52. Jawabannya ini. Salah soal kali ini. Karena dia mintanya massa krom yang mengendap. Ibu izin toilet. Ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham. Paham, benar. Nggak ada yang nyatet. Di SS saya, Bu. Di SS. Kamu yang sendiri SS. Foto sono. Iya, masa yang SS, masa Ibu. Dah, lanjut. Nah, ini yang ditanya kromnya pengenceran yang lebih pekat, maka yang dicari adalah, berarti pengenceran ya. Rumus pengenceran itu rumus pengenceran itu V1 M1 V2 M2. 1 dan 2, 1 itu artinya sebelum diencerkan, sebelum. Angka 2 ini artinya sesudah. Itu. Ya, ini sebelumnya di sini dikatakan kromnya itu 2 molar. Bu, saya kamar mandi dulu, Bu. Ya, digunakan untuk percobaan diperoleh pengenceran 70 yang lebih pekat.
diperoleh dari, berarti ini adalah yang awal nih. Ya, dibilangin sini, diperoleh dari, berarti ini adalah keadaan awal. Ini keadaan akhir. Jadi si 2 molar itu yang digunakan di percobaan ini kan 2 molar. Dia ini diperoleh dari pengenceran RCl2 yang lebih pekat, maka dia sebelum pekat ini adalah yang di sini. Volumenya 70 mili, berarti volume di sini 70. Molaritasnya itu yang ditanya. Lalu di sini diketahui kan 2 molar ya, yang tadi kita pakai 2 molar. Lalu volumenya adalah yang di sini 140. Tuh, berarti M1 sama dengan 140 dikali 2 dibagi 70. Dibagi 70. Iya, dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa? Hitung. 4. 40. 4 dong, kan ini 0 sama 0. 4 molar. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak, Bu. Enggak, lanjut. Nomor 11. Oh, masih nyambung ya? Di sini ditanyakan konsentrasi dari si ZnCl2 setelah pengenceran. Berarti kan tadi setelah pengenceran ya, yang 2 molar itu awalnya krom 3 klorida itu 4 molar, diencerkan dapatnya 2 molar. Lalu 2 molar itu kita pakai untuk bereaksi dengan seng, gitu kan ya. Berarti kalau di sini tanyakan konsentrasi larutan seng klorida setelah pengenceran, berarti kita pakai data yang di soal nomor 9 ya. Kita pakai data yang nomor 9. Kita pakai data yang ini. Nih. Kita pakai yang di sini, tapi yang ditanyanya di sini adalah ZnCl2. ZnCl2, si ininya ya, yang ada posisinya di sini. Kita tulis dulu. Cl3. Kalau guru yang lain langsung ngerjain soal atau gimana cara ngajarinnya? Iya, Bu, bahas soal juga. Bahas soal juga. Berapa tadi ya? Kita lihat dulu, 0,04 kalau nggak salah. 0,04, ininya berapa tadi? 0,36, 0,24. Ini habis 0,36, 0,24 ya. Lalu di sini yang ditanya adalah konsentrasi dari sini ya. Ini kan molnya ya. Oke. Molnya itu berarti molaritas adalah mol dibagi volume. Molnya ini tadi kita pakai yang 36. Volumenya ada nggak? Oh, ini ada nih. Pada akhir reaksi, larutan dihasilkan, diencerin sama air sampai volume 600. 100. Berarti 0,6 ya, karena kita pakainya sini mol. Kalau ini pakainya mol, ini harus dalam bentuk liter. Ada kata-katanya, perhatiin. Pada akhir reaksi larutan yang dihasilkan. Ini kan tadi kita belajar krom itu bentuknya endapan, berarti dia solid nih. Nah, ini adalah dalam bentuk larutan. Jadi inisial seperti itu harusnya diperhatiin sama kalian. Kadang-kadang kamu itu
nggak merhatiin yang di sininya, poin-poin yang di sini, nanti bingung sendiri. Ini 600 itu punya siapa ya gitu loh. Padahal di sini udah dikasih tahu, tapi dia cuma dikasih tahu ini larutan. Kamu harus bisa memprediksikan karena tadi si Chrome itu dibilang sudah dalam bentuk endapan, berarti dia solid. Lalu di sini otomatis adalah ZNCl2 milik ZNCl2 yang 600 mili itu. Berarti ini kita hitung dapatnya 0,6 ya. 0,6 dikali 0,6 kan dapatnya ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, lanjut lagi. Soal nomor 12. Unsur Cl itu 17. Lalu S 16. Dia membentuk SCl4, berarti 2, 8, 7, 2, 8, 6. Pusatnya itu adalah si S, itu berarti ada 8, ada 6. Oh, tapi dia tuh bilangnya udah di sini udah pasti SCl4. Dia bentuknya sudah ada. Berarti nanti di sini kan ada 6 nih di S-nya. 4-nya itu dia sudah berikatan sama si Cl. Nah, berarti cuma ada satu pasang elektron bebas. Kalau kita bikin PEI, PEB, yang bebasnya ini satu ikatan. Ini ada 4, gitu. Ya, jadi kalau kita bikin seperti ini, A, X-nya itu adalah ikatan 4, E itu adalah yang bebas itu adalah 1. Ini AX4. Nah, ini kamu cari dulu di sini bentuknya apa. Cari dulu. Dapatnya jungka-jungkit ternyata. Jungkit. Lalu di sini udah cuma ini doang ya. Maka bentuknya adalah polar. Kenapa polar? Biasanya ciri dari polar itu atom pusatnya ada elektron bebas. Ciri ada polar di atom pusat ada elektron bebas, ada pasangan elektron bebas. Nah, ini kan ada pasangan elektron bebas nih, biasanya dia bentuknya untuk polar. Paham? Insya Allah. Yang lain? Sepi. Kalian mau bener-bener nah. Gak ada komentar berarti lanjut. Apa ini? Suatu organik organ X. Rasanya kita pernah bahas yang mana ya? Ini dikatakan bereaksi dengan natrium. Ciri senyawa organik yang ada kata-kata dia bereaksi dengan natrium itu adalah alkohol. Ya, dia bilang positif dengan natrium itu adalah alkohol atau alkanol. Nah, lalu direaksikan dengan ion dikromat. Waktu itu saya pernah bilang, kayaknya kemarin saya bilang deh, bereaksi dengan ion dikromat, berarti itu reaksinya adalah reaksi apa? Oksidasi. Itu dengan ion
ion di kromat. Nah, itu oksidasi. Ya. Lalu dia itu menghasilkan senyawa Y yang fungsinya melarutkan cat kuku, itu biasanya aseton. Perempuan tahu nih biasanya, apalagi yang suka pakai kutek, padahal nggak boleh dalam Islam. Biasanya untuk kalau lagi mens pakai kutek, kalau mau sholat itu biasanya kuteknya dibersihin. Nah, dibersihinnya pakai aseton. Aseton itu adalah senyawa dari keton. Berarti kita carinya adalah ciri dari alkohol. Masalahnya, alkohol itu ada 3 jenis. Ada alkanol primer. Ini minggu lalu kalau nggak salah saya udah jelasin. Sekunder. Nih, dia kalau mengalami peristiwa oksidasi itu menghasilkan alkanal atau aldehid. Dia akan menghasilkan reaksi asam alkanoat atau asam karboksilat. Nah, ini kalau dia dioksidasi menghasilkan senyawa alkanon atau keton. Nah, berarti jawabannya untuk yang soal ini dia termasuk alkohol jenis sekunder. Berarti masuk ke sini, ini nggak bisa oksidasi ya. Nah, ini adalah alkohol jenis sekunder. Kamu cari yang ada di sini yang merupakan alkohol jenis sekunder. Pertama, ini metoksimelkana, ini salah karena dia pasti ester. Asam propanol. Hah? 2 propanol tuh, Bu. 2 propanal ini. Enggak dong. C. Ya, jawabannya yang C. Tuh. Propanol ada 2-nya di sini. Kalau kita bikin 1, 2, 3 di C nomor terusnya ada di C nomor 3 ini, di C nomor 2 dari propanol itu ada gugus alkohol, makanya disebut dengan 2 propanol ya. Dan di sini dia akan menghasilkan senyawa keton. Ini jadi jawabannya 2 propanol dan propanol. Halo, paham anak-anak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah, Bu, paham. Paham. Insya Allah paham. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 14. Ini laju reaksi belum setara, maka laju penambahan amonia. Coba kita lihat. Ini laju reaksi, dia belum setara, kita setarain dulu. Kita setarain dulu. Ini berarti 3, ini 2. N2, H6. Dah, setara. Lalu prinsipnya tadi pas lagi bikin soal mengerjakan soal nomor berapa tadi tuh, saya bilang sesuai dengan laju reaksi, reaktannya lama kelamaan awalnya ada reaktan gitu kan ya, awalnya ada reaktan, ini belum ada, lama kelamaan ini berkurang, nah ini justru nilainya bertambah kan gitu ya, tadi saya bilang gitu kan, ingat nggak? Iya. Nah, berarti di sini sesuai sama yang di sini, dibilangnya laju pengurangan H2. Berarti di sini memang sesuai kurang. Lalu amoniaknya itu dibilang laju pertambahan. Oke. Lalu berikutnya
yang namanya rumusnya dulu, rumus dari laju reaksi. Laju itu kan kecepatan, bentuknya adalah V, velocity, kayak pelajaran fisika. Nah, lalu nanti di sini kita mau cari NH3-nya kan. Rumusnya apa? Kan tadi sekira saya jelaskan, ini lama-kelamaan dia akan berkurang. Siapa yang berkurang? Senyawa reaktannya, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mol kan. Maka di sini adalah konsentrasi. Produknya itu akan begini. Ini sering keluar di soal. Nih, ada grafik kayak gini. Ada grafik yang nanti ada grafik yang begini. Nih. Berarti ini adalah si N2, ini adalah si H2. Ya, yang tadinya 0 lama-kelamaan bertambah, ini ada si NH3 gitu. Ya. Berarti posisinya mana? Dia mintanya NH3. NH3 itu berkurang. Rumusnya konsentrasi dalam satuan waktu. Waktu. Ini konsentrasi. Kan tadi lama-kelamaan, berarti kita bicaranya waktu. Berarti rumus laju reaksi itu adalah konsentrasi per waktu. Konsentrasinya dari konsentrasi si NH3 dibagi waktu. Apa artinya delta? Itu adalah perubahan. Karena berubah kan dari tidak ada lama-kelamaan menjadi ada. Berarti itu namanya perubahan. Delta kalau dalam pelajaran fisika, pelajaran eksak itu artinya perubahan. Nah, lalu berikutnya kita lihat ini. Kita lihat dari awalnya yang diketahui adalah laju pengurangan dari H2. Kita pakai perbandingan koefisien. Ya. H2-nya itu adalah, kita anggap aja ini adalah kecepatan dari H2. Koefisiennya berapa? 1. Ini koefisiennya 3. Ini koefisiennya 2. Ya, berarti kita pakai 2/3 dari H2. Ini 2. Ini 3, gitu kan? Nah, kalau tanya di sini berarti 2/3 dari H2. Di mana V, kecepatan dari H2-nya itu adalah 12 dikali 10 pangkat min 5. Coret 4 ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 10 pangkat min 5. Coba deh. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Lalu berikutnya, reaksi pembakaran dari ini, berapakah delta H reaksinya? X sama Y, keterangannya, reaksi pembakaran. Apa sih reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran itu ada oksigen. Nih, reaksi pembakaran itu ada oksigen. Kalau dia yang dibakarnya senyawa hidrokarbon dan pembakarannya berlangsung sempurna, maka dia senyawa yang dihasilkan adalah CO2 dan air. Ya, sekali lagi, reaksi pembakaran itu ada oksigen.
Ya. Kalau pembakarannya sempurna, maka hasilnya CO2 dan air. Nah, lalu disetarakan. Ini berapa nih? 6, 4, 10, berarti 5 di sini. Nah, delta H-nya adalah X. Lalu di sini delta H untuk reaksi 2C2. Ini langsung aja ditulis. C4, H8, delta H-nya kita tulis itu adalah Y. Lalu ini adalah, nah ini hukum Hess nih. Hukum Hess ini reaksi tak langsung. Yang ini adalah reaksi langsungnya. Ini adalah bagaimana menghitung delta H dilihat dari konsep hukum Hess. Di sini bilangnya reaksi pembakaran dari C2H4. Tadi sekali lagi C2H4 dibakar, berarti bereaksi dengan oksigen, lalu dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air jika pembakarannya berjalan sempurna. Tapi biasanya memang dibuat secara sempurna. C-nya ada 2, H-nya ada 2, lalu di sini 2, 4, 5, 6, 6 ya, berarti di sini 3. Kita nyari delta H-nya berapa. Berarti nanti yang tak langsungnya ini menyesuaikan yang di sini. Ini adalah panutannya. Ini adalah panutan dari reaksi yang di atas. Masih ngikutin? Masih. Masih, Bu. Makasih. Saya udah lambat-lambat nih ngajarinnya. Nah, perhatikan di sini ini panutannya atau panduannya. Ini C2H4 jumlahnya ada 1. Di jumlah sini jumlahnya ada 2. Kita harus rubah ini supaya sama dengan yang di sini. Karena di sini 2, maka harus dibagi 2. Ini jadi setengah. Ini jadi bagi 2. Karena di sini mintanya adalah 1. Lalu berikutnya si ini berapa? C4H8. Lalu oksigennya kelebihan, di sini 2 ya. Ya kan? Udah. Di sininya 2 juga nih. Kita bagi 2. Semuanya itu Bu dibagi 2, Bu. Iya. Karena dia mintanya ini. Ini juga bagi 2. Kan di sininya panutannya 3. Oh, berarti yang plus 5 itu jadi plus 3, Bu. Dikurang dong. Iya, dikurang. Ini akan jadi setengah. Ini jadi setengah. Ini jadi setengah. Ini jadi setengah. Ini juga dibagi 2. Biar sama. Ini kan lalu yang beda ruas kiri sama kanan itu dikurang. Ini kan sama nih. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, ini juga 2. Ya. Terus ini C2H4. Nah, ini 5/2. Berarti kan 5. Bener 5 di sini. Coba lihat. Ini soalnya di oksigennya nggak sama nih. Coba kita perhatiin ya. C-nya 4, C-nya 4, H-nya 8, H-nya 8. Ini 4 kali 2, 8. 8 tambah 2. Oh, 8 tambah 2, 12. Bahkan di sini 6. Nah, baru sama. 6 bagi 2, 3. Udah selesai. Nah,
lalu di sininya delta H-nya itu berarti X tambah Y. Atau kita bisa singkat, biar sesuai sama jawabannya. Per 2. Oke. Paham? Iya Bu, paham. Oke. Ini apa nih? Unsur periode 3. Jika ada unsur seperti ini, maka urutan yang benar itu adalah, kita coba pakai ini. Kan di keterangannya ada nomor atom nih. Coba kita lihat nomor atom. Biasanya kan nanti berurutan. Nomor atom itu berarti di sini 11 itu 2, 8, 1, 17, 2, 8, 7, 6. berapa nih? 2, 8, berapa lagi nih? 2, 1. Bisa nggak Bu? Hah? Apa 3? 3 dong. Karena yang 2n kuadrat itu kulit pertama isinya 2, kulit kedua jumlahnya 8, 2n kuadrat kan. Di sini jumlahnya berapa? Bisa 18, tapi maksimal ujungnya terakhir itu adalah 8. Kalau lebih dari 8, dia 8 lagi baru terakhirnya. Oh iya. Ini kan ini ya. Apa sih, masih kurang dari 18, jauh dari 18, maka kita tulis aja. Lalu di sini 15 itu berarti berapa? 2, 8, 5. 5. Kalau pakai SPDF masih ingat? Kita pakai SPDF yuk. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kayaknya nih, 1S2. Ini diagram kayak gini. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Ingat kan pelajaran kelas 10? 4S2, 4P6, 4D10. 5S2, Nah, 5P6, 5D10. tambahin lagi di sini. 4P F14, 5F14, nanti turun di sini. Jadi modelnya naik ke sini, sama nanti turun. Gitu. Nanti 6-nya itu 6D10, nanti 7P6. Itu grafiknya. Ingat ya. Nah, bacanya miring. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini juga 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kan sini 3S2 ke 3P. 3P5. Gitu. Ya. Terus atau enggak kita pakai yang konfigurasi gas mulia. Konfigurasi gas mulia. Karena harusnya kurang. Dua, 10, 18, 36, 54. Nah, kita kan ambilnya yang di sini nih. Kita 16. Kita ambil sebelumnya, berarti ambilnya di sini. Nanti ada yang kayak begini. Nah, ini kan tadi udah 10 kan. Berarti ini kita lewatin nih.
Ini kita lewati. Langsung ke sini. Sisanya berapa? Sisanya 3S, 2, 3, P, 4. Jadi nanti 2S, 3S, 4S, 5S, dan seterusnya. Gitu loh. Paham ya? Diingat lagi. Nah, ini lanjut di sini kita boleh pakai ini, boleh langsung 3S, 2, lalu 3P, 1, dan seterusnya. Ya, itu mengingat untuk konfigurasi elektron. Di sini ditanyakan urutannya. Nah, berarti kita ini kan kalau kita bicara konfigurasi elektron, kita bisa tahu letaknya dalam tabel periodik, yaitu dia posisinya di mana, periode keberapa, golongan keberapa. Kalau dengan cara seperti ini, yang terakhir itu nanti menunjukkan dia golongan keberapa. Ini golongan 5A. Lalu ditanya periode. Periode yang berapa? 1, 2, 3. Periode ke-3. Begitu juga dengan yang di atas. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan semuanya periode 3. Sesuai dong. Dibilang periode ke-3. Golongan keberapa? Tinggal kita urutin aja. Berarti si X dulu. Lalu si 13 siapa ya? Si Y. Lalu di sini si 15 itu P, ya. Lalu di sini 16 itu Q, dan 17 itu si R. Jawabannya yang ini. Gitu. Paham? Bu, Hmm. Bu, Apa? itu yang satu S2 yang ke samping itu apa sih namanya? Saya lupa dah. Yang pelajaran kelas 10 kan? Iya. Iya itu. Uh, ini untuk menentukan konfigurasi kan ada afbau, ada han, ada bauli. Ini pakai afbau. Afbau itu dia bilangnya diurutkan dari yang paling kecil. Afbau kalau nggak salah tulisannya. Dari yang paling kecil, jadi dia miringin nanti. Kayak gitu. Ada teori bikin konfigurasi model, kan teori mekanika teori atom modern itu pakai Afbal, pakai Han, sama Pauli. Ini yang kita pakai yang berdasarkan Afbal, dimulai dari tingkatan energi paling rendah. Jadi paling rendahnya bacanya miring, bukannya lurus seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, lanjut. Apaan? WaOH2 dititrasi dengan HCl, maka kadarnya berapa? Kata kuncinya nih titrasi. Ya, kata kunci titrasi. Apa sih titrasi? Kalau asam dan basah. Titrasi itu asam ketemu sama basa mencapai titik yang namanya ekivalen, maksudnya titik yang sama. Nah, kita harus cari yang sama nih, berarti kita bicaranya mol H plus itu harus sama dengan mol OH min gitu. Ini H plusnya itu adalah si HCl, lalu basahnya itu adalah BaOH 2 kali. Nah, di sini yang diketahui di soal itu dia bentuknya adalah volume sama molar. Berarti kita cari molnya itu berdasarkan keterangan di sini, yaitu molaritas dikali volume, ya kan? Ingat yang tadi juga saya sudah teruskan, nyari volumenya itu molaritas dikali volume. Molaritasnya di sini berapa? Ini molaritas dikali volume. Ini juga ya, molaritas dikali volume. Nah, tapi di sini ada keterangannya di sini.
BaOH 2 kali. Berarti nanti kita kasih valensinya. Valensinya. Ini juga dikali valensi. Takutnya asam basahnya itu jumlah H dan jumlah OH-nya itu lebih dari 1. Ya, jadi jangan sampai lupa ini seperti ini, ada valensinya, lalu HCl itu sebagai H plusnya, H itu jumlah HCl, jumlah H-nya ada 1, lalu di sini molaritasnya 0,2, volumenya kita mau pakai dia dalam bentuk apa nih, bisa asam, bisa basa, bisa mol atau enggak dalam bentuk mililiter. Ini terserah kita mau pakainya apa. Misalkan kita pakainya kita rubah dalam bentuk tidak masih dalam bentuk mililiter, berarti di sini dikali 50 mililiter. Gitu. Ya. Lalu di sini apa nih? Cuplikannya setelah itu udah 50. Oh, di sini ada ya, volume dari BaCl2 itu 50 ml. Ini OH-nya itu ada 2, ya kan, BaOH 2 kali. Tapi molaritasnya nggak ada. Molaritas ini nggak ada. Di sini cuma dikasih tahu 20 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Terus dari 200 ml air, ini diambil 50, lalu dititrasi. Jadi nanti kita nyarinya yang 50, bukan yang 200. Paham nggak soalnya? Yang ini ada, misalnya kan ini ada beker gelas. Itu volumenya 200 ml. Dikasih barium hidroksida. Barium hidroksida itu sebanyak 2 gram. Taruh di sini nih, dibikin larutan kan. Terus dari sini diambil lagi. Yang diambil itu yang sebanyak 50 ml. Nah, 50 ml inilah yang dititrasi. Inilah yang dititrasi sama HCl. Berarti untuk masuk yang di sini itu adalah yang 50, bukan yang 200. Paham? Paham ya? Diem berarti saya anggap paham lah. Ini coret, ini saya coret juga biar gampang. Berarti molaritasnya adalah 0,1 molar. Ini baru molaritas. Yang ditanya itu adalah kadar dari BaOH 2 kali. Rumus kadar apa? Berarti massa kan ya, 100%. Berarti massa BaOH 2 kali. Ini cuplikannya, massa cuplikannya berapa? Dikali 100%. Karena di sini dia mintanya dalam bentuk persenan. Masanya berapa? Masanya kita belum dapat ya, kita baru dapat konsentrasinya. Tapi massa cuplikannya kita udah dapat, itu adalah berapa? 20 gram kali 100%. Massa ini kita harus cari. Yang ada keterangannya adalah ini doang. Kita pakai rumusan. Ingat, molaritas itu kan mol dibagi volume. Molnya bisa juga diecer lagi. Massa dibagi mr dikali 1000 per volume. Nah, ini dapat kan massanya kan yang kita cari-cari. Molaritasnya itu 0,1 molar. MR-nya itu dicari dulu. 137. Cari. 137 OH 16 kali 2. Rempong ya. Berapa nih? 16 kali 2 ditambah 2
ditambah 137. 171. 171 jelek tulisannya. 1000. Nah, volumenya ini 200. Masanya dicari. Dicoret jadi berapa? 5 ya. Ini 171 berarti 17,1 sama dengan 5M. Ya. M sama dengan 171 dibagi 5. 3,42 ya. 3,42 gram. Baru dimasukin ke sini. Oke. Dihitung lagi. 3,42 dibagi 20 hasilnya 0,71 dikali 100 17,1. Hasilnya 17,1%. Selesai. Ada yang boleh tanya? Enggak, Bu. Tuh, ngomong enggak, lo ngerti apa enggak? Nggak tahu deh. Yang lain. Masih memahami. Masih memahami. Ini saya ngajarinnya nggak buru-buru kan, pelan-pelan kan. Iya Bu, pelan. Jadi harus pelan-pelan. Pokoknya itu tugas dikerjain secepatnya. Besok itu minggu terakhir untuk mengerjakan tugas. Selama ini kan kalian ngeluh guru itu ngasih tugasnya banyak, waktunya nggak ada, kan gitu ya. 2-3 minggu nih saya kasih waktu untuk mengerjakan soal tugas-tugas uji kompetensi semester 2. Nah, setelah itu baru kita latihan lagi kayak gini, ketemu di GMAT untuk membahas soal tahun lalu. Karena tadi saya juga ngomong sama guru kimia itu soal tahun lalu itu belum keluar SKL-nya. Ngapain? Oh, kenapa alamatnya di sini? Oh. Semangat Bu, semangat. Ya, itu saya belum dapat SKL untuk ujian sekolah tahun ini. Tadi udah nanya sama MGMP Kimia juga belum dapat. Baru tadi dapat bocoran untuk ujian praktek. Jadi rencana saya itu kalau kalian sudah saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas-tugas, kita bahas soal ujian yang tahun lalu. Itu. Makanya tugasnya dikerjain. Karena itu tugasnya itu penilaian saya, portofolio saya dalam menilai kamu di semester 2. Itu awal November itu kita udah ujian praktek. Setelah itu ada PAT, kan sudah bilang di grup PAT itu adalah soal-soal di kelas 12. Habis PAT ujian sekolah, itu waktunya mepet. Dempet-dempet. Jangan males. Kebiasaan, ntar kebuyangan sendiri tuh kagak dikerjain. Dikerjain ya, itu nanti saya ngambil penilaian semester 6, ngelihat dari tugas kamu dikerjain apa enggak. Siap, Bu. Siap, tuang, siap. Udah dikasih kesempatan nih malah molor lagi nih, dikasih waktu buat ngerjain malah tidur. Jelek banget sih. Ini apa nih? Tunggu dulu. KOH, asam lemah, lalu dicampurkan. Oh, ini buffer ya. Antara buffer sama hidrolisis. Oke, coba bismillah. KOH tambah asam lemah. Berarti di sini kita lihat. HCN dulu, saya nulisnya HCN ditambah KOH. Itu menjadi KCN plus H2O. Ini kan dipotong nih, ini potong, ini jadi 1 KCN tambah H2O. Lalu buffer sama hidrolisis reaksinya sama kayak asam basa, penetralan.
Oh iya, saya kan bikin video pembelajaran bukan kelas 12 aja tuh, ada kelas 10 sama kelas 11. Nanti buat ujian US atau ujian UTBK, kalau memang kalian itu ada yang lupa, bisa dilihat video-video pembelajaran adik-adik kelas kamu, jadi inget lagi. Ya, Yang murah aja ya, bukan? apa? Yang channel biasa kan, Bu? Iya, channel biasa. Maksudnya kan saya bikin bukan hanya kelas 12 aja. Nanti kalau misalnya, oh kamu lupa nih materi ini, kamu lihat lagi videonya gitu. Atau enggak kamu cari-cari di internet lah yang lebih bagus. Cuma US di US itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. 1, 2, 3. bulan apa? Maret. Kalau nggak Maret, April. Pokoknya, iya. Pokoknya Januari itu untuk menyelesaikan semester 2. Makanya Januari itu saya bikin video banyak-banyak, kamu dulu saya kelarin tuh bikin video, terus saya cuma minta kamu ngerjain soal uji kompetensi itu untuk penilaian raport kamu, gitu loh. Terus itu bikin video tuh video dari bab 3 bab itu. Iya, saya bikin dari situ. Enggak, kan di tugas akhir tuh disuruh bikin video. Iya, bikin aja videonya itu. Ke pembelajaran 3 bab itu atau milih, Bu? Ya milih, kamu mau pakai yang mana, tapi yang semester genap. Oh, oke. Ya, karena waktunya mepet banget, kalian itu harus ya ekstra lah. Tadi mana dah? Oh iya nih. Kalau begini berarti kita cari mol. Ini 200 ml, ini 0,2 molar, 200, 0,2, berarti dikali ya, 0,2 dikali 200, dapatnya 40 ya. Terus yang asam lemahnya juga 400 dikali 0,2. Dapatnya berapa ini? Kita untuk ini ada gramnya, kita pakai mol aja deh. Maksudnya jangan mililiter, berarti 0,2 dikali 0,2 gitu kan. Lalu di sini 0,4 dikali 0,2. Ini habis, ini belum, bukannya habis. Nah, ini kan berarti di sini berapa? 0,04, 0,08 ya. Ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu berarti kan yang ini, berarti kita pakainya 0,04, 0,04. Terus ini 0,04, ini 0,04 gitu ya. Lalu dikurang, kita reaksi habis 0, kayaknya ada yang salah deh. Apa ya? Oh, kebalik. Asam lemahnya 400 0,2. Soalnya nggak mungkin yang bersisa kuat, yang bersisa itu harus yang lemah kalau mau buffer. Buffer itu sisanya harus yang lemah. Hidrolisis, kalau hidrolisis garam semuanya harus habis. Berarti tadi salah. HCN itu 400 kali 0,2. Berarti 80 gitu aja deh. Kita pakai yang 80 aja biar cepat. 80. Terus ini 40. Nih, KOH yang 40. Ini belum ada. Lalu reaksi ambil yang 40. Ini 40. Nah, ini 40. 40. Ini habis 40. Nah, ini ciri dari buffer. Nih, buffer. Sisanya yang lemah. Ini kan lemah. Di sini dia bilang Ka, berarti dia asam lemah. Ketemu basah kuat.
hasilnya garam. Gitu. Berarti ini yang dapat ya. Nah, ini adalah buffer asam. Buffer asam. Jadi konsentrasi H+, Ka, asam lemah dibagi garam. Garamnya itu kan tadi sama, kadang-kadang ini asam basahnya ada valensi 2, maka biasanya di sini dikasih tahu garamnya dikali valensinya. Nah, kebetulan kan valensinya 1, tidak perlu ditulis nanti. Ka-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 10, ini 40/40 ya. Dapatnya 5 dikali 10 pangkat min 10. Terus ini pH, ini dapat segini. Ya. Lalu berikutnya dia ditambahkan padatan garam. Ditambahkan padatan garam, ditambahkan padatan NaOH. NaOH-nya itu 0,4 dibagi 40. Dapatnya berapa di sini? 0,1 ya? Coret 10 pangkat min 1, 0,01 ya? 0,01 gitu. Nah, ini kan tahapan yang pertama. Nanti dimasukin si ini, berarti si Cn ini nanti ditambahkan OH. OH dari si NaOH yang kedua. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Nanti menghasilkan HCN. HCN yang kedua. Itu kan ya. Di sininya berapa? 40. Lalu di sininya adalah, ini mol ya. Ini masih milimol. Berarti harus dirubah 0,04. Atau enggak ini yang kita rubah ya. 0,01 dikali 1000 dapatnya 10. Biar sama. Nah, ini jadi senyawanya, senyawa garamnya kan. Oke. Jadi KCN-nya ditambah sama NaOH itu akan menjadi senyawa garam lagi. Nah, ini kan ini kita modalnya udah dapat dari sini. Nih. Ini kan kerjaan pertama, kita udah dapat modal. Terus ditambahin dari si ini. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 kan gitu ya. Lalu ini dikurang. Tetap aturannya, dikurang disitu kurangnya. Dikurang, ditambah. Ini berarti 30, ini 0, ini jadi 50. Gitu. Baru bikin yang sebenarnya nggak perlu ya. Karena kita carinya dia di sini kan. Konsentrasi H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat 5, 30 dibagi 50, coret. Ini habis, berarti jawabannya 3 ya. 3 dikali 10 pangkat min 5, pH-nya itu 5 min 0,3. Adakah jawabannya? Ada. Yeay. Ini nggak usah nih. Saya lupa.
Udah capek-capek nyari. Dah, paham? Insyaallah. Insyaallah. Jam berapa udah azan? Udah selesai. Ketemu lagi minggu depan. Ya, udah azan. Saya udah nyiapin yang power. Ini kan baru soal 18. Kita kalau nggak salah kemarin PM-nya sampai soal nomor 20. Nanti kalau soalnya gini, nanti kalau dia ketemunya sama si NaOH, ya, lihat di sininya. Kadang-kadang ada saya lagi ngerjain soal SPPTN juga tuh. Dia justru yang sisanya yang kuatnya. Kalau yang sisanya yang kuat, nanti kamu pakai rumus yang asam basa kuat. Jadi tergantung sisaannya apa. Kebetulan yang di sisa yang keadaan akhir yang terjadi senyawa buffer, maka nanti rumusnya buffer. Bisa aja hidrolisis, nanti kamu nyari H plusnya hidrolisis, atau enggak semuanya yang bersisa adalah si ini yang kuatnya, berarti nanti kamu asam basa kuat. Jadi tergantung dari ininya, yaitu membentuk senyawa apa. Gitu. Pokoknya intinya kalau ada dua reaksi seperti ini, data yang diambil adalah data yang pertama. Dimasukin semua kan, karena ini garamnya tuh sudah ada dari sini, ini juga ada dari sini. Gitu. Paham ya? Oke, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh keluar, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. 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 Close ya. Dadah, saya close. Dadah. Woi. Tidur. Yes. Woi. Gila. Cile. Bisa tidur anjir. Woi. Woi.